Menilik masjid unik di Kabupaten Banyumas dengan bangunan dan desain arsitektur menyerupai Ka'bah. Delapan patung tokoh pewayangan akan segera menghiasi jalan protokol Kota Semarang. Bir Jawa, minuman sehat dari aneka racikan rempah, bisa dinikmati kapanpun. Saudara, bagaimana kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, di Kabupaten Banyumas terdapat masjid dengan bangunan dan desain arsitektur menyerupai Ka'bah. Masjid bernama Salimah Bashir ini juga dikelilingi pohon kurma dan sarana bermain anak. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Masjid Salimah Bashir ini terletak di Jalan Bulu RT 3, RW 5, Desa Kedung Randu, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Masjid yang berada di perbukitan ini memiliki bangunan unik, yakni menyerupai Ka'bah. Masjid ini kerap dijadikan manasik haji dan umroh. Masjid Salimah Bashir ini juga dikelilingi pohon kurma serta sarana bermain anak. Harapannya, Masjid Salimah Bashir bisa menjadi tempat wisata religi. Atau masjid, atau sekolah, atau manapun yang dia ingin mengadakan manasik untuk sebagai edukasi bagi anggotanya atau masyarakat. Dan ini terbuka kita untuk umum, meski ada travel dari lain misalnya datang meminjam tempat ini boleh, untuk warga lain siapapun datang, dan ini gratis, walaupun nanti ada infak lebih infak seikhlasnya lah pengembangan dan operasional masjid. Keunikan lain dari Masjid Salimah Bashir yang diresmikan oleh mantan PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro pada 15 September 2024 ini, yakni di bagian pojok luar masjid terdapat replika batu Hajar Aswad. Harsono, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kota Semarang, saudara. Masjid Jami Pekojan memiliki arsitektur yang unik dan khas. Konon, dulunya merupakan tempat persinggahan pedagang dari Gujarat, India. Sehingga perpaduan ukiran Gujarat dan Jawa mendominasi masjid yang berusia ratusan tahun dan menjadi salah satu bangunan cagar budaya. Masjid Jami Pekojan yang terletak di Kampung Pekojan, Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang ini merupakan salah satu masjid tertua di Kota Semarang. Masjid Jami Pekojan konon dulunya adalah tempat persinggahan pedagang dari Gujarat, India, dan Timur Tengah saat melakukan perdagangan di Kota Semarang. Diberi nama Pekojan berasal dari Koja, yaitu sebuah kota di India. Walaupun masjid sudah berusia ratusan tahun, bangunan utama sejak pertama kali dibangun masih berdiri kokoh dan terlihat arsitektur masjid perpaduan unsur khas Gujarat dan Jawa. Beberapa keunikan arsitektur yang masih asli, yaitu 4 tiang kayu yang masih berdiri kokoh, menopang atap kayu masjid, lantai marmer, pintu dengan kaca patri, serta mimbar masjid. Selain bangunan masjid utama, di sekitar masjid sudah direnovasi dan diperluas untuk menampung masyarakat lebih banyak. Ya, saudara, saat ini saya sudah berada di dalam Masjid Jami Pekojan yang berusia sekitar 1,5 abad. Terlihat juga di belakang saya, itu sebelah kiri saya merupakan mimbar asli yang sudah berusia sekitar 1,5 abad, dan juga ada tempat imam yang sudah asli sejak dahulu, dan juga 4 pilar kayu yang menopang Masjid Jami Pekojan yang berada di Kota Semarang.
luar masjid, tampak pohon bidara yang besar nan lebat berusia ratusan tahun, konon dibawa langsung dari Timur Tengah sebagai obat herbal. Daun pohon bidara dipercaya sebagai obat stroke dan asam urat. Selain itu, daun pohon bidara juga kerap dicampur ke air untuk memandikan jenazah. Novelia Hasanah, Dedi Stio, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. 8 patung tokoh pewayangan akan segera menghiasi jalanan protokol Kota Semarang. Nantikan informasinya usai jeda. Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Sebanyak 8 patung tokoh pewayangan ukuran jumbo sebentar lagi akan segera menghiasi jalanan protokol Kota Semarang, Jawa Tengah. Saat ini, patung yang terbuat dari logam sedang dalam proses pengerjaan dan diperkirakan pertengahan April akan segera terpasang. Pengerjaan patung berukuran jumbo dengan ketinggian 4,7 meter ini saat ini sedang dikerjakan Iwan Hasto dan teman-temannya di bengkel miliknya di Jalan Pusponjolo Selatan, nomor 33, Kelurahan Salaman Loyo, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Patung logam yang sedang dikerjakan ini adalah tokoh Bima, lengkap dengan senjata gada rujak polo yang menjadi ciri khas dari tokoh pewayangan tersebut. Patung digarap secara detail dan hati-hati dengan menggunakan bahan logam plat galvanis. Jenis logam ini dipilih karena sifatnya yang ringan namun kuat. Rencananya akan ada 8 patung yang akan dibuat. Selain 5 tokoh Pandawa, juga akan dibuat patung Sri Kandi, Semar, dan Gunungan. Kedelapan patung ini nantinya akan ditempatkan di Jalan Pahlawan Kota Semarang, mulai dari depan Mapolda Jawa Tengah hingga Simpang 5 guna mempercantik tata ruang kota. Patung wayang orang ini nantinya akan menggantikan patung wayang kulit yang sebelumnya ada di Jalan Pahlawan. Untuk menggantikan wayang yang dulunya ada di sepanjang Jalan Pahlawan, yang dulunya cuma mengacunya ke wayang kulit, nah sekarang ini wayang orang, begitu. Kalau keseluruhan kita nggak ada target, tapi kalau misalkan per patung gini, target pembuatannya 3 bulan. Saat ini patung yang sudah rampung adalah patung Sri Kandi, menyusul patung Tokoh Bima. Kedua patung ini rencananya akan mulai dipasang pertengahan April 2025. Tokoh Pandawa 5 dipilih sebagai pengingat serta panutan bagi masyarakat Jawa Tengah. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, Saudara, ada banyak cara untuk menyuarakan ekspresi, pendapat, dan juga harapan tentang perjuangan seorang perempuan. Salah satunya lewat kegiatan membuat kolase puisi dengan memanfaatkan limbah kertas. Sekelompok peminat seni kolase Kota Semarang terlihat sibuk menulis, menggunting, dan menempel kertas untuk membuat karya seni kolase. Kali ini, mereka mengangkat tema tentang perempuan karena ingin menyuarakan pendapat dan opini terkait perjuangan perempuan lewat seni kolase dengan memanfaatkan limbah kertas seperti majalah bekas, koran bekas, hingga buku catatan. Seperti diketahui, seni kolase adalah seni menempelkan objek apapun ke dalam media kertas sehingga menjadi suatu bentuk karya yang bernilai dan memiliki makna. Janet, seniman kolase asal Kota Semarang, sekaligus penggagas kegiatan kolase ini menyebut, acara ini merupakan salah satu wadah untuk menyuarakan pendapat dan opini mereka tentang perempuan yang bisa dituangkan melalui media kertas. Awalnya mungkin karena aku terbiasa membuat karya seni itu bikinnya dengan kolase ya, dengan teknik berkolase, terus kemudian memunculkan ide bahwa gimana ya kalau misalnya ngajakin teman-teman yang lain buat bikin kolase juga tapi bertemakan perempuan, karena ini kita lagi memperingati Hari Perempuan Internasional gitu. Jadi biar teman-teman yang lainnya selain tahu berkolase
berkolase juga kita bikin karya seni untuk diri kita, untuk perempuan hari. Sementara itu, salah satu peserta mengaku senang bisa bergabung di acara ini karena ia bisa dengan leluasa menyalurkan hobi dan kreativitasnya melalui medium kertas dengan teknik kolase atau gunting tempel. Ini tuh kan sebenarnya lebih ke penyaluran hobi dan juga karya melalui medium kertas itu kan. Jadi dengan kertas yang ada kita berusaha untuk ngumpulin kreativitas kita gitu kan, dan itu tuh sangat menyenangkan gitu, apalagi digabung dengan tema International Women's Day dan juga tema hari ini yaitu menyalurkannya juga dengan puisi. Nantinya, seluruh karya kolase yang sudah ada akan dipublikasikan secara pribadi ke media sosial masing-masing peserta atau bisa dikumpulkan untuk dijadikan fanzine. Dan ternyata, seni kolase bisa menjadi salah satu cara yang menyenangkan untuk menyuarakan ekspresi, pendapat, dan juga harapan. Limbah yang tidak terpakai pun dapat disulap menjadi satu karya visual yang indah. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Bir Jawa, minuman sehat yang terbuat dari raneka racikan rempah. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Sanah. Sebuah tempat makan di Solo, Jawa Tengah menyajikan menu yang menggugah selera. Tunjang atau kikil sapi yang biasanya dimasak gulai, kali ini disajikan berbeda. Menghadirkan menu tunjang sapi bakar yang ternyata memiliki cita rasa unik. Jika mendengar tunjang, tentu kita akan ingat salah satu menu di restoran Padang. Tunjang atau kikil sapi biasa dimasak dengan bumbu gulai. Atau kalau di Solo, Jawa Tengah, dimasak menjadi oseng pedas. Namun ada tempat makan di wilayah Serengan yang menawarkan tunjang dalam olahan yang berbeda. Di sini tunjang sapi dibakar dan menghadirkan cita rasa berbeda namun lezat. Awalnya tunjang sapi direbus bersama aneka rempah untuk menghilangkan aroma dan juga membuatnya empuk. Kemudian dibakar di atas bara api dengan dioles bumbu kecap rempah. Dan setelah proses yang cukup panjang, tunjang bakar pun siap disantap. Menurut penggemar kuliner, rasa yang diperoleh cukup unik namun enak. Apalagi proses memasak yang lama membuatnya empuk sehingga mudah dimakan dan bumbunya pun meresap. Udah coba tunjangnya, ini enak banget, lembut, terus nggak effort buat gigitnya. Ini sebenarnya aku tuh udah pengen banget dari lama karena sering banget lewat Instagram, terus habis itu TikTok. Tapi baru ini kesampaian makan di sini. Jadi kayak pas tadi bareng teman-teman makan tunjangnya itu benar-benar lebih kita suka sih untuk all outnya si tunjangnya. Terus habis itu iganya juga empuk, nggak alot. Rasanya juga benar-benar medok, bumbunya itu kerasa banget. Sang pemilik tempat makan sekaligus juru masak mengaku mendapatkan ide ini secara tak sengaja. Sebagai penggemar tunjang, dirinya merasa bosan dengan pilihan menu yang ada. Dari situ kemudian dirinya mencoba beberapa jenis bumbu hingga ketemu yang cocok dengan tunjang serta lidah masyarakat pada umumnya. Ide awal dari menu ini, saya adalah penggemar tunjang. Dulu saya sering makan di warung Padang dan akhirnya saya mencoba mengolah tunjang ini untuk menjadi menu tunjang bakar. Salah satunya yang mensupport adalah kita memang memasak tunjangnya sendiri dengan rempah-rempah Indonesia. Jadi ketika step awal saya masak tunjang itu sudah berasa. Jadi habis itu saya menciptakan bumbu kecapnya. Jadi bukan cuma kecap biasa, tapi di sini juga saya kasih rempah kayak seperti ketumbar, sambal terasi, bawang goreng dan bawang.
Satu porsi tunjang sapi bakar cukup untuk dinikmati 2 hingga 3 orang. Dan harganya Rp139.000 per porsi. Jika ingin menu tambahan, juga disediakan iga sapi bakar mado. Dengan proses memasak yang panjang, menu ini akan lumer di mulut saat dinikmati. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Saudara, minuman bir biasanya identik dengan minuman beralkohol. Namun di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ada bir unik dan sehat yang bisa dikonsumsi kapanpun. Inilah bir Jawa yang menjadi salah satu menu andalan di salah satu rumah makan di kawasan Pendoworejo, Kirimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta. Minuman perpaduan aneka rempah seperti sereh, kayu manis, secang, asam manis, pala, cengkeh, dan daun jeruk. Setelah direbus hingga mendidih, ramuan kemudian dilarutkan dengan gula batu dan dikocok untuk menghasilkan busa. Menurut cerita, bir Jawa ini dulunya tercipta di dapur keraton dan menjadi minuman favorit Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Dan bir Jawa ini dibanderol dengan harga Rp12.000. Bahannya kita tentunya yang tadi saya bilang rempah-rempah. Di sini ada jahe, ada kayu manis, ada asam jawa, ada pala, ada serai, ada kayu secang juga, pandan dan daun jeruk. Ya, pemanisnya kita pakai gula batu. Jadi rasanya itu ada segernya dari asam jawa, terus nanti agak pedas-pedas dari jahe, ya kan? Jadi memang kayak memang seperti bir, cuma ini versinya rempah, ya. Ini ada garang asem, sego wiwit sama mangut nila. Minumnya ada bir Jawa. Bisa dijelaskan, Pak? Kalau yang bir Jawa itu hangat juga negeri. Tak hanya hangat dan menyegarkan, bir Jawa ini juga dipercaya memiliki beragam khasiat seperti mengurangi nafas tak sedap, mengobati darah tinggi, hingga melangsingkan badan. Apalagi menikmatinya sembari melihat pemandangan perbukitan menoreh, dijamin Anda semakin merasa betah berlama-lama di lokasi ini. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Novelia Sanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.